Pengertian saraf kranial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, saraf kranial adalah saraf yang menghubungkan otak dengan organ tubuh yang lain. Berjumlah 12 pasang dan memiliki fungsi membawa informasi dari panca indera ke otak. Saraf kranial atau nervus kranial adalah saraf yang terhubung dengan organ tubuh panca indera, organ tubuh kepala, organ tubuh bagian leher, organ tubuh dada, dan otot tanpa harus melalui sumsum tulang belakang. Saraf kranial ini dapat mengirimkan sinyal sensorik dan motorik kepada semua bagian tubuh tersebut secara langsung. Fungsi lain saraf kranial seperti melakukan pengontrolan terhadap berbagai macam organ tubuh internal, seperti organ tubuh paru-paru dan organ tubuh jantung. Saraf kranial berasal dari dua bagian otak, yaitu 10 saraf kranial berada di bagian batang otak, sedangkan 2 saraf lainnya berada di bagian otak besar cerebrum. Selanjutnya, aktivitas 12 saraf kranial. Mulut untuk makan dan berbicara, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat. Yang pertama, saraf olfaktorius yang berfungsi mencium bau atau aroma tertentu dan terletak di otak besar atau cerebrum. Yang kedua ada optik yang memiliki fungsi sensorik yang berhubungan dengan mata atau penglihatan. Saraf optik ini terletak di bagian tubuh tepatnya di mata seperti kornea, pupil, uterus, bilik mata depan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga ada saraf okulomotor atau kranial 3. Saraf okulomotor memiliki fungsi motorik berupa membantu pergerakan mata ke arah yang ditentukan, termasuk mata berkedip. Selain itu, membantu pupil dan membantu mata dalam fokus terhadap suatu objek yang dilihatnya. Saraf ini terletak pada bagian depan otak bagian tengah. Loker atau kranial 4 itu berfungsi untuk menggerakkan otot mata. Namun pada saraf Tokler, otot mata yang akan digerakkan adalah otot oblikus superior. Maka bagian mata yang bergerak adalah bagian bawah. Selain itu, saraf Loker juga berfungsi membuat mata menjadi melotot dan bisa kembali seperti semula. Terletak pada bagian ventral yang berasal dari gray matter, parial aqueductal, dan di bawah inti saraf okulomotor. Yang kelima, trigeminal atau disebut juga dengan kranial 5, terletak pada bagian sisi wajah, terbagi menjadi 3, yakni ophthalmik, masila, dan mandibula. Ophthalmik berfungsi memberikan informasi sensorik dari kulit kepala, kelopak mata atas, dan dahi. Maksila memiliki fungsi memberikan informasi sensorik dari bagian pupil, rongga hidung, kelopak mata bawah, dan bibir atas. Mandibula memiliki fungsi memberikan informasi sensorik dan motorik mulai dari bagian bibir bawah, rahang, dagu, dan lidah. Yang keenam, ada saraf abdusen atau kranial 6. Saraf abdusen memiliki keterkaitan dengan fungsi motorik pada mata. Dengan adanya saraf abdusen, maka mata manusia dapat bergerak untuk melihat ke arah samping dan dapat menggerakkan mata keluar. Hal itu dapat terjadi juga karena saraf kranial dapat mengendalikan otot rectus lateral yang terletak pada bagian kaudal dari tegmen pons tepat di bawah lantai vertikal keempat. Yang ketujuh, saraf facialis atau kranial 7 memiliki fungsi seperti menyimpan kelenjar yang dapat menghasilkan air liur dan dapat mengeluarkan air mata dan memberikan informasi sensorik dari lidah agar dapat merasakan berbagai macam rasa makanan dan memberikan informasi motorik untuk mengontrol setiap gerakan otot yang berhubungan dengan ekspresi ataupun mimik wajah dan terletak pada kelenjar liur parotis. Vestibulococlearis. Pada saraf vestibulococlearis ada dua bagian, yaitu vestibular dan koklea. Vestibular memiliki fungsi berupa mengumpulkan setiap informasi yang berkaitan dengan bagian telinga dalam serta berkaitan dengan keseimbangan. Koklea memiliki fungsi berupa mendeteksi setiap adanya getaran yang berasal dari nada suara dan volume. Saraf ini berasal dari lateral dari sudut cerebellum dan pons. Glosopharyngeal atau kranial 9. Saraf glosopharyngeal memiliki fungsi berupa memberikan informasi sensori yang berasal dari telinga bagian luar hingga pada rongga bagian tengah telinga. Selain itu, saraf glosopharyngeal juga berfungsi memberikan informasi sensorik pada bagian belakang tenggorokan
dan pada belakang lidah. Dengan kata lain, fungsi utama dari saraf glosopharyngeal yaitu adanya suplai persarafan yang bersifat sensorik dari orofaring serta bagian belakang dari lidah. Saraf glosopharyngeal berasal dari bagian medula oblongata yang bergerak ke arah leher dan tenggorokan. Yang ke-10 ada saraf vagus. Fungsi dari saraf vagus seperti mengendalikan setiap gerakan jantung, paru-paru, hingga pita suara. Selain itu, saraf vagus juga memiliki fungsi mengontrol organ pencernaan seperti lambung dan usus. Saraf vagus juga dapat membantu proses terjadinya hormon metabolisme tubuh dengan melakukan rangsangan terhadap kelenjar endokrin. Saraf vagus letaknya berhadapan dengan saraf parasimpatis. Saraf kranial yang ke-11 yaitu saraf aksesorius. Saraf aksesorius adalah saraf yang membantu saraf motorik otot leher bekerja. Saraf aksesorius berfungsi mengendalikan setiap pergerakan yang terjadi pada otot leher, sehingga leher dapat bergerak sesuai dengan keinginan kita. Selain itu, fungsi saraf aksesorius juga berhubungan dengan setiap otot yang ada pada bagian bahu, leher, dan kepala. Letaknya pada atas segitiga posterior dari leher dan terbagi menjadi dua, yakni tengkorak dan tulang belakang. Yang terakhir ada saraf hipoglossus atau kranial 12. Saraf ini berasal dari bagian medula oblongata yang kemudian bergerak ke arah rahang hingga sampai pada bagian lidah. Maka dari itu, saraf ini memiliki peran yang cukup penting dalam menggerakkan lidah dan berperan dalam menelan, berbicara, dan mengunyah makanan.